Cinta pertama yang tak terlupakan, atau cinta pertama selalu berkesan manis, atau cinta pertama yang bisa bikin terobsesi. Halo YouTube, halo sobat Bromo Peoples. Malam ini kita mau ngomongin film-film yang komedi romantis. Film apa itu? Kita cari tahu nanti. Pertama, terima kasih buat Zizi Aziza ya yang request film ini. Filmnya judulnya On Your Wedding Day. Ya, bukan termasuk film favorit gue sih, cuman karena ini permintaan jadi ya diusahakan lah. Oke, malam ini gue masih sama teman-teman gue ya. Ada Mas Firman yang biasa jadi narator. What's up? Terus ada Bro Gusti. Halo. Ya, ini kayaknya film favoritnya. Sekali lagi gue bilang makasih buat Zizi ya. Ya, thank you ya buat Zizi yang udah ngasih request ini. Akhirnya ada film romantis yang bakal kita bahas ya. Oke, stay tune. Kita bakal bahas ini lebih dalam. On Your Wedding Day itu sutradaranya dari Lee Seok Gyun. Rilisnya tanggal 22 Agustus tahun 2018 ya. Runtime-nya 1 jam 50 menit. Ya, seperti biasa lah film Korea. Oke, ratingnya sendiri dari Asian Wiki ya, 89 dari 1048 votes, terus 6,9 di IMDb. Gue mau nanya first impressionnya sih untuk film ini ya, di On Your Wedding Day. Pertama dari Bro Gusti yang kayaknya ini salah satu favoritnya. Coba dong, gimana first impressionnya dari film On Your Wedding Day? Untuk filmnya sih menurut gua benar-benar relate sama sedikit kehidupan gua. Cerita tentang dari sekolah ke dewasa gitu dengan bumbu-bumbu yang khas banget kan. Filmnya lumayan berkesan ya. Oke. Buat Mas Firman sendiri nih. Oke, First impressionnya nih, apa nih kira-kira? Kalau buat gue sebenarnya gue nonton sampai 2 kali ya, karena yang pertama gue sedikit agak bingung. Ya memang sih itu punya plot yang jelas gitu, tapi itu kalau buat gue sendiri itu buat anak muda itu bakalan relate banget gitu ya. Cuman kalau kayak buat gue sendiri udah enggak. Gue malah sempet agak yang kok ini cowoknya gini banget sih gitu. Jadi kayak gitu ya? kalau buat gue nggak begitu berkesan gitu sebenarnya kalau buat gue gitu. Kalau dari gue pribadi sih, gue bukan orang yang romantis sih. Jadi ya nggak relate amat gitu. Gue sekolah juga nggak begitu nggak begitu kenal perempuan. Nah iya, kalau misalnya balik ke zaman sekolah gitu kan, ya mungkin ya ada lah gitu kan, tapi kan nggak sebegitu sampai yang wah gitu banget gitu kan. Nggak selalu itu ya. Gitu. Case dari film ini tuh ada Park Bo Young, Kim Yong Kwang, Kang Ki Yong, Ko Yu Pil, Jang Sung Bum, Seo Yun, Shin So Yul, Song Jae Rim, Lim Hyung Jun, Kim Hyun Sok, Cha Yuk. Namanya gue susah ya. Malu gue pertama kali. Dari gue sih maksudnya berikutnya adalah gimana sih, maksudnya apa ada nih kira-kira orang yang sekonsisten itu dalam mengejar cinta gitu. Di karakter utama si Seong Hae ini ya, kayaknya konsisten banget itu ngejar wanita ini. Emang yang gue pikir tuh emang ada gitu di dunia yang spesifik itu. Buat menurut Gusti gimana Gus? Ada sih beberapa orang ibaratnya cinta pertama. Banyak kayak si Wendy Canggur, dia termasuk sama istrinya kan. Akhirnya suatu ketika dia terima itu lama. Bisa mungkin karena terharu perjuangan segala macam. Iya. Oke. Kalau Mas Firman gimana nih Mas? Ya ada, itu memang ya nggak bisa dipungkiri, itu adalah orang-orang yang memang sangat berdedikasi gitu dalam mengejar impiannya kayak gitu. Cuman balik lagi sih kalau untuk kayak di relate ke pribadi gue sih, ini agak over gitu ya kalau menurut gue sih. Jadi kayak berlebihan lah. Ya mungkin karena ini film jadi butuh sedikit dramatisasi. Ya balik lagi sih, ya itulah kalau untuk kayak dari segi plotnya gitu kan. Oke, ini kan. Wait. Kalau buat Andri sendiri gimana nih? Maksudnya? Ya ini
terus terang ya, ini bocoran buat Zizi ya. Thank you udah ngasih siksaan ini ke Andri gitu ya. Karena dia sepanjang film itu yang gue masih belum ngerti. Gue masih belum ngerti. Ini nanti gue mau ngomong apa ini kalau kayak gini gitu kan. Nah, menurut Andri gimana? Gimana ya? Maksudnya gue ya film-film romantis ini gini. Sorry Zizi ya, bukannya ngejat sih, cuman emang bukan film yang disuka genrenya gitu, cuman gue tonton tetap sampai habis kok. Nggak bisa tanya sama kawan-kawan gue. Gue tetap nonton sampai habis. Emang kadang ya nggak tahu sih. Menurut gue gini, perjuangan dalam cinta itu penting gitu. Cuman iya menurut gue cinta juga nggak sebodoh itu gitu. Jadi ya mungkin bener kata Mas Firman, ada yang sedikit berlebihan, cuman ya karena ini film jadi butuh efek dramatis yang lebih gitu. Tapi ya walaupun kayak gitu sih, gue akuin chemistry di antara dua pemain utamanya itu bagus banget sih, dapet gitu kan. Terus yang Andri sempet ngebahas juga tentang itu cewek kecil banget gitu, itu justru nambah ininya sih, chemistry di antara mereka itu yang wow gitu. Makanya paling lurus sama cowoknya. Ya, itu kontras loh, cowoknya kan tinggi banget gitu, terus ceweknya yang nggak sampai sepundak itu kayak Ceweknya imut. iya nggak kayak pacaran sama anak kecil apa gimana. Iya, cuman ya itu kan film gitu. Oke nih, next kan ini tentang cinta pertama ya. Ya, gue sih nggak tahu sih pengalaman cinta berdua kawan-kawan gue. Cuman yang jelas pertama kali dari Mas Firman dulu deh. Pertama kali cinta pertama itu kapan sih maksudnya? Waktu zaman sekolah atau kapan gitu pertama kali? Ya, gue sekolah gue udah pernah, tapi ya namanya anak-anak gitu ya, ya yang katanya apa waktu zaman gue SMP gue inget banget sih apa gue denger katanya gitu ada cewek suka sama gue gitu ya. Ya udah terus pas waktu itu ya udah gue mulai kenal gitu, makanya mulai mikirin yang namanya punya cewek kayak gitu dari kelas 3 SMP, dan itu memang pertama kali gue punya pacar gitu sama cewek gitu ya. Kelas 3 SMP. 3 SMP, not bad lah. Untuk Gusti nih, kamu nih pertama kali kayaknya wah ini first love nih kayaknya. Cinta pertama gue ini kamu gitu. Iya, cinta pertama gue pas lagi masuk SMK naik kelas 1, baru mos jalan berapa bulan saling ganggu dikit gitu kan, itu gaya klasik lah. Oke, terus akhirnya tukeran nomor kan. Oke. Udah kita berlanjut sampai. Oh iya, nah itu dia bedanya. Kalau zaman Gusti udah bisa tukeran nomor. Kalau zaman gue dulu ya surat-suratan malah yang ada. Jadi masih pakai klasik. Iya karena waktu itu kan memang zaman gue SMP itu yang namanya kita beda sekolah gitu, ceweknya gitu kan. Ya udah terus akhirnya kita suka surat-suratan gitu. Nanti itu keren banget kan zaman dulu itu. Gue pribadi gue nggak pada surat-suratan, jadi gue agak nggak relate kan, susah untuk di-relate dengan sekarang gitu kan. Dari segi romantis, surat paling romantis. Iya, kita sampai harus beli kertas surat yang warna-warni yang keren banget gitu. Itu gue udah pernah ngalamin juga hal kayak gitu gitu kan. Karena ada zamannya kan. Ya emang kadang lucu sih kalau diomongin. Ya kalau gue pertama kali suka perempuan tuh mau naik kelas 2 SMA lah, mungkin buat telat kenal perempuan kali. Karena lu pernah cerita lu itu sedikit bandel gitu kan, jadi terlalu sibuk dengan hal-hal lain gitu kan. Iya, jadi waktu itu sekolah nggak di Jakarta ya, gue sempat dikeluarin tuh, jadi ya itu, jadi gue nggak terlalu nggak terlalu notice lah tentang cinta-cintaan gitu. Dan itu pun gue sekali pacaran dulu tuh kakak kelas kayaknya. 2 bulan. Enggak. Ya kalau buat gue juga ya namanya first love itu ya udah jalan-jalan gitu, pas udah selesai ya udah gitu, nggak begitu yang berkesan banget gitu yang. Ya. Kalau maksud gue, ibu sampai akhir sekolah kelas 3 ya masih sih. Wah itu sih lama sih. Ya cuma karena endingnya. Oh, kalau masalah ending jangan diceritain. Nanti jadi berapa episode ini? Jatuhnya jadi curhat kan. Gak enak sama di sini.
Ya sih jangan lupa komen kapan pertama kali pacaran lah. Ya jadi ketahuan gue. Oke, di film ini kan banyak banget ya maksudnya kisah-kisah dari zamannya SMA sampai dia kuliah gitu dan sampai akhir kuliah sampai mereka kerja ya maksudnya dunia sebenarnya gitu. Gue masih nggak habis pikir gitu tentang si laki-lakinya ini. Dia segitu ngototnya gitu sama si perempuan yang ini sampai dia hampir ngebela-belain segalanya gitu. Aha, ya itu juga satu poin yang menurut gue agak keterlaluan sih Iya, gitu. Sampai si ceweknya udah punya pacar lagi segala macam gitu. Maksudnya ini masuk akal nggak sih gitu? Coba deh dari maksudnya hal-hal yang kayak gini gue masih nggak. Iya. Tangkapnya nggak. Ya mungkin Gimana gitu? balik lagi kalau reverse to Gusti gitu ya, maksudnya ada gitu, itu tetap masuk akal gitu bagi sebagian orang gitu. Cuman kalau buat orang kayak gue sih, ya terus terang itu enggak gitu. Maksudnya, ya jalan itu terbuka lebar gitu. Maksudnya ya udah kenapa harus stuck sama satu arah gitu aja kan? Kalau memang kita bisa belok gitu, maksudnya ya gimana ya? Masih ada opsi yang lain. Gitu, opsi yang lain gitu ya. Memang sih ya itu bukan sesuatu yang salah gitu. Kalau memang ada orang yang punya ambisi atau obsesi tentang seorang cewek kayak gitu dan dia mau melakukan apa aja gitu, ya silakan gitu. Tapi ya kalau untuk relate ke pribadi gue sih ya, I think I cannot see myself as that boy that really jauh chasing. Ya mungkin Mas Firman lebih realistis ya. Ya. Dia masih masih memikirkan opsi-opsi lain yang dia. Kalau menurut gue sih nih, karakter si cowoknya ini berlebihan atau enggak? Menurut gue sih gimana? Kan dia juga sempat punya cewek, punya cowok tuh di masing-masingnya. Yeah. Punya hubungan lain lah gitu. Cuman kan dia tetap balik lagi gitu akhirnya, tujuannya. Oh menurut gue sih ya namanya juga cinta pertama kan, pandangan pertama apalagi kan bisa sih masuk akal sih. Ya, walaupun perbandingannya mungkin agak tipis kali sekarang ya. Ya maksudnya 1 banding sekian lah yang kayak begitu gitu. 1, 2 lah 2. Ada juga kok banyak kalau mati juga. Iya sih, maksudnya ya cowok juga kan beda-beda. Jadi ya benar nggak bisa mukul rata semuanya sama gitu. Cuman mungkin kan itu balik lagi pilihannya. Oke. So wait, can you see yourself as that boy? Kalau gue jadi itu cowok kayaknya ngomongin. Nggak mungkin. Serius. Oke. Why? Lebih spesifik ya karena gue orang yang enggak. Gue mungkin orang yang kurang peka gue orang. Ya agak cuek gitu ya. Iya, gue Dingin deh kayak bilang gue. Karena lebih suka thriller jadi dingin. Nggak, gue dulu emang orang yang nggak terlalu notice sama hal cinta gitu. Ya udah biarin jalan gitu aja. Gitu. Gue juga dari beberapa kali pacaran itu mungkin bisa kehitung lah, kejadian mantan gue nggak banyak gitu. Jadi ya gue nggak sampai yang seperti si pemeran utama ini sih. Ya. Gue lebih ngikut ke Mas Firman kali ini gue. Gue lebih cari opsi yang lain. Iya. Daripada harus stay gitu di kemungkinan yang agak ya 50-50 gitu. Nyari yang lebih masuk akal lah kalau menurut gue. Oke, tadi di pertama gue sempet beberapa ngomong kata-kata gitu. Sekarang gue balik nih pertanyaannya buat mereka. Kan cinta pertama itu nggak terlupakan. Menurut gue sih gimana? Iya benar sih. Sampai sekarang pun gue masih juga terngiang. Masih belum bisa move on gitu ya? Mas Firman gimana Mas? Well, itu cuma sekedar ya cerita lah gitu ya. Makanya ya proses hidup yang harus dijalanin. Makanya bukan harus dijalanin sih, memang proses hidup yang ada terjadi gitu ya. Ketika itu semua udah selesai ya udah gitu, kita move on gitu loh. Kalau buat gue sih gitu. Jadi ya setelah itu ya sempet juga gue punya hubungan dengan yang lain gitu ya. Ya udah gitu. Itu ya that's all gitu aja udah. Ya kalau buat gue cinta pertama nggak terlupakan, iya nggak lupa. Ingat orangnya siapa gitu. Ingat, cuman bukan berarti mengenang gitu ya. Jadi kata teori komedi bilang ini, momen yang udah lewat
kalau kata komedi diceritain sekarang tuh bisa lucu. Mm-mm. Karena satu situasinya udah lewat dan kita mengamini itu semua. Jadi ya just buat cerita-cerita lah. Pengalaman lah ya Pengalaman gitu. pribadi, gitu. Terus yang kedua kan cinta pertama ini selalu berkesan manis. Apa iya? Menurut Mas Bro gimana? Berkesan manis mungkin iya, karena memang ya namanya cowok gitu ya, saat itu yang baru kenalnya cewek gitu, baru yang punya berani buat suka-sukaan gitu sama cewek, ya pasti berkesan sih, berkesan manis gitu. Cuman ya tinggal balik lagi ke kitanya, apakah kita mau stuck di situ atau kalau memang itu udah berakhir ya udah gitu. Ya kalau gue sih lebih milih ya udah, itu udah selesai ya udah gitu. Gue masih punya ini lagi ya, jalan-jalan yang lain gitu, ya udah gitu aja. Terus gimana Gus? Emang selalu berkesan manis apa enggak nih? Berkesan sih lah, namanya cinta Berkesan. pertama kan ibaratnya Nah, teman-teman lu udah punya pacar, Nah. lu gitu baru ketemu sama pasangan lu, dan hmm. ya kan momen banget gitu loh. Wow, nah, oke, sebuah momen ya maksudnya. Mungkin dari nggak tahu sih, pun nilainya kalau hubungan kayak gini tuh masalah momen sih udah kata Gus nih. Yang susah dilupain tuh bukan orangnya sih, momennya. Ya. Nah itu kalau itu mungkin lebih make sense gitu kalau buat gue sih gitu. Tentang masih ada yang terobsesi sama cinta pertamanya nih, masih ada nggak? No, No, definitely no. no, Gus, enggak. Ya mungkin, toh kan nggak ada yang tahu. Mungkin mau dikejar sampai Iya, kayak iya, gitu. nggak ada yang tahu ya kan. Jual masih pak. Buat gue, jelas enggak lah. Misalnya, gue lebih orang yang udah lewat ya udah lah. Realistis lah ya gitu ya. Iya, maksudnya buat pengalaman aja gitu. Jadi ya buat bikin warna-warna di masa lalu gitu. Jadi agak keren aja dikit gitu omongannya. Ya. Oke. Terus di film ini kan juga nyelipin tentang persahabatan ya, maksudnya. Beberapa orang yang akrab gitu sampai segitu bantunya untuk si lelaki ini gitu. Gue lebih mikir ke situnya sih, karena gue tipe orang yang banyak nongkrong gitu. Jadi menurut kalian temen waktu sekolah atau kuliah atau apapun itu ngaruh nggak sih buat diri kita sendiri gitu? Dari Mas Firman nih, gimana? Pasti ya itu salah satu poin juga yang Andri baru sebutin. Gue juga notice dari film itu si cowok ini juga kan dia punya teman baik yang bahkan sampai ketika dia sebenarnya nggak sanggup untuk kuliah gitu, dibela-belain sampai nginep-nginep, diajarin kayak gini segala macem gitu. Itu sebuah ya itu justru yang bisa gue relate gitu ke kehidupan gue gitu. Karena sampai sekarang pun ya gue nggak bisa lepas dari, maksudnya temen lama gue gitu ya, ada yang sampai sekarang masih keep in touch gitu, yang ya namanya kita hidup suatu saat kita butuh orang lain juga gitu kan ya. Iya, itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya, jadi ya gue malah lebih relate ke situ sih gitu. Gimana kalau Gus gimana Gus? Seperti waktu itu lu bilang kan, semakin dewasa kan semakin mengecil. Iya, lingkungan temen pasti kecil, karena kita pasti milah-milah segala macam, pertimbangannya juga banyak kan. Jadi ya emang pasti ada sih, kita mungkin punya beberapa lingkup teman yang kayaknya sohib bro banget. Itu pasti ada sih. Atau teman yang sekedar teman nongkrong atau sekedar say hello lewat, itu juga pasti ada. Dalam film ini juga kan banyak cobaan dari segala macam usahanya si lelaki itu, terus kesalahan yang udah dibuat lah sama dia. Kita langsung inti ceritanya aja, maksudnya di inti ceritanya tuh banyak yang menyayangkan dari klimaksnya film ini. Padahal gimana ya, orang-orang di luar sana pasti pengen ini happy ending. Kalau happy ending selalu film nggak rame sih. Jadi menurut gue sih gimana nih, dengan ending yang banyak orang katanya wah ini sih nggak cocok nih endingnya kayak begini. Gimana menurut gue sih? Iya, nggak semuanya happy ending. Ya, terkadang kan perlu drama gitu. Dramanya ya? Iya, ada drama. Kalau kehidupannya happy ending lulus itu ya seru sih. Lebih nggak menarik jadi. Nggak menarik, iya.
Kalau buat Mas Billy gimana Mas? Kalau buat gue malah justru sebaliknya. Karena maksudnya dari perjuangan dia gitu kan yang sampai sebegitu terobsesinya gitu kan, sampai yang mereka udah kepisah terus mereka akhirnya ketemu lagi, dan semua usaha-usaha si cowok ini gitu. Makanya I think he deserve the girl gitu loh. Makanya by the end of the movie ya I was hoping gitu. Gue sempat berharap yang oh ya udah ini berarti mereka jadilah berdua gitu. Tapi ternyata ya gue terus terang agak sedikit kecewa juga sih maksudnya sama endingnya gitu. Gitu. Yang Kalau gue gue notice kan perpisahan mereka tuh dari awal yang sepele gitu. Ya. Dari kesalahan si cowoknya ngomong gitu, buntut panjang. Dan itu pun kalau diruntut ulang kan itu cowoknya juga kan memang lagi galau gitu lah. Makanya dia pas ditanya-tanya sama temennya langsung keluar gitu aja, semua nyerocos gitu aja kan gitu. Tapi menurut gue kejam gak sih si ceweknya itu? Maksudnya atas perjuangan si cowoknya selama ini nih, selama dari sekolah sampai akhirnya mereka jadian gitu, tiba-tiba putus cuman gara-gara hal yang salah ngomong gitu. Itu masuk akal nggak sih Gus? Masuk akal. Ya kan karena emang ya mungkin kesalahan juga cowoknya kan karena ngomong sembarangan gitu. Cuman kan cewek kan bisa lihat kan, oh dia berarti ada maksud tertentu gitu. Oh jadi nggak terima lah gitu. Iya nggak terima. Cuman kan dari pengorbanannya kayaknya si cowok lu nggak tahu sih, menurut gue si cowok lebih banyak berkorban dari si cewek gitu. Itu dia yang pengen gue tekankan juga. Kalau buat gue juga yang ini dengan semua yang udah dilakuin sama cowok ini gitu, terus endingnya begini, itu yang no what the flick gitu kan, yang nggak ini. Ya iya memang. Ya, jadi gue mikirnya tuh ini cowok udah habis-habisan nih menurut gue nih. Kalau gue kayak gitu nggak mungkin kan, jadi gue mikirnya nih cewek dulu, cowoknya udah di luar lah itu. Tingkat ke sabarannya itu bisa diacungin jempol gitu. Cuman dan harus bubar cuman gara-gara hal yang padahal kan bisa dibicarakan juga gitu kan. Iya, menurut gua juga itu bukan hal sepele sih, karena kan yang cowoknya juga menurut gua ngomongnya juga emang ibaratnya juga mengenali hati perempuan. Iya sih, apa mungkin si cowoknya ngomong di momen yang salah? Karena kan baru meninggal waktu itu. Salah banget orang tuanya. Lagi terluka ditambah dengan perkataan sosok laki-laki yang dicintainya, itu bakal mengenal banget sih menurut. Ngaruh nggak Mas, menurut Mas Firman? Dia ngomong di waktu yang salah. Ya, gitu? Ya pasti ya memang itu ngaruh. Cuman maksudnya kalau sekedar omongan ya gue pikir sih masih bisa diomongin lagi gitu. Ditunjukin lah gitu. Cuman kayaknya si ceweknya ya udah terlanjur ini sih ya gitu kan. Kan di adegan berikutnya si ceweknya tuh si cowoknya udah berusaha minta maaf gitu. Nah, semua yang diomongin kalau dia udah ngaku salah. Itu menurut gue udah lebih gentle sih. Betul. Cuman emang keputusannya kan di ceweknya jadi ya. Tapi gue akuin si cowok ini gentle. Gentlenya karena dia berani ngakuin salahnya, dia minta maaf. Ya walaupun hasilnya nggak seperti yang dia mau, tapi paling gue itu buat cerita ke anak muridnya. Bukan dia guru. Jadi buat Mas Firman nih, Mas Firman juga dulu pernah jadi seorang teacher. Pernah nggak sih cerita tentang kehidupannya romantis gitu ke anak muridnya? Oh iya, itu berkaitan dengan satu scene di situ ya, yang dia murid-muridnya itu gitu ya, nanya gitu. Excited dia ngajar gitu, malah pengen dia cerita gitu. Ya gimana ya, kalau gue sih kebetulan waktu itu kan memang gue lebih ngajar anak-anak gitu ya, jadi ya gue sih belum pernah punya pengalaman yang anak nanya kayak gitu sih, enggak lah. Karena gitu. mereka juga masih kecil. Gitu. Sementara kan di film ini anaknya udah. Iya, itu udah SMA gitu. Gitu. Oke nih, gue mau nanya best moment nih. Gue juga nggak ngerti best momentnya sebelah mana. Nah itu bingung juga gue. Gue mau nanyain best momennya. Oke, dari pakaran dulu nih. Terus best momennya di sebelah mana nih? Iya, endingnya lah pasti. Endingnya? Iya. Pas yang mana ini? Pas lagi dia masuk ke ruang ganti perempuan. Oke. Dia akhirnya jujuran kan sama perempuan itu. Iya, face to face. Ya face to face, dan akhirnya dia keluar dan dia melihat perempuan itu jalan di pernikahan. Iya. Sambil memandangi. Ya itu sih menurut gue best moment sih, karena dia bisa apa namanya? Let go gitu ya. Iya, lapang dada itu sih gentleman bener. Oke. Buat Mas Firman? Sebelum ke gue, coba antri dulu gimana?
gue lagi mikir dari tadi tuh. Dari awal sampai akhir, best moment. Nggak ada. Tapi setelah dipikir-pikir dan dipilih-pilih, best momennya adalah waktu cabut bareng. Oke, itu relate gitu. Ini best moment. Maksudnya nggak Awal ya? Iya, awalnya itu nggak semua cewek itu pinter, cantik, ya lumayan populer bisa diajak madal bareng tuh Iya, agak susah sih. Pengen sih itu. Itu agak gimana ya? Agak susah buat sekarang gitu dilihatnya. Cuma itu best momennya sih. Ya, Oke. Lisa lah. Oke, that's fair enough. Oke, kalau buat gue sih best momennya adalah ketika proses. Makanya yang gini loh, lucunya bahkan waktu si cowok ini bilang cerita sama orang tuanya, gue mau kuliah di ini, orang tuanya aja sampai ngetawain dia gitu. Lu gitu mau kuliah gitu kan, udah lu jualan ayam aja gitu kan. Tapi iya, tapi justru dari situ dia merasa, oh ya berarti gue harus belajar bener-bener gitu, terus sampai ngundang temennya itu, yang temennya dengan baik banget gitu, ngajarin dia kayak gitu, yang dia sampai ngerantai kakinya di itu biar dia nggak kemana-mana gitu kan. Itu suatu proses yang mungkin itu suatu hal yang bisa gue ambil juga dari film ini ya. Makanya ketika lu punya suatu keinginan dan lu punya keinginan yang kuat, ya lu bakalan berusaha untuk dapetin apa yang lu ini. Makanya ya di sini ketika semua orang, bahkan orang tua lu sendiri itu meragukan kepintaran lu gitu kan, terus apalagi sampai bisa masuk kuliah gitu kan, ya itu gue acungin jempol sih. Makanya ya itu best moment buat gue gitu. Oke, kita udah masuk best moment. Sekarang gue mau nanya overall secara keseluruhan film ini, apa sih yang bisa diambil dari film ini? Gimana tuh? Pesannya lah, apa sih setelah kita nonton ini kita dapat apa sih? Iya, pesannya ya. Ya Ketika apa namanya, cinta lu nggak berbalas, ya lu bakal nggak ada sih. Oke. Iya benar. Gentleman. Itu yang gua nggak bisa sebagai cinta pertama gua. Oke. Mungkin kan ya cowok beda-beda ya. Menurut Mas Ruben gimana Mas? Ada yang bisa diambil dari film ini Mas? Ya kalau buat gue sih ya kita harus tahu lah apa titik di mana the moment of letting go, atau mungkin kita harus bertahan gitu. Ya kita harus bisa ngebaca itu juga sih gitu. Ya makanya ya dalam hidup kan nggak semua hal bisa kita dapetin gitu kan ya. Ya udah kita harus tahu aja di mana titik di mana kita harus bisa harus terus di jalan yang ini, atau memang ya udah gue sadar oh ya udah ini udah oke, cukup sampai di sini gitu ya. Itulah mungkin seperti itu. Jadi ya agak sedikit kontras ya. Cuman kalau menurut gue pesan yang bisa diambil adalah cinta nggak sebodoh itu, brother. Oke. Itu sih. Langsung to the point gitu ya. Iya, bukan. Ya gimana ya? Jadi cinta boleh. Be real gitu ya. Iyalah, be real lah, realistis. Jadi ya menurut gue nggak ada salahnya kok berjuang buat apa yang kita mau, apa yang kita cintai itu. Cuman ada kalanya lu harus stop. Benar kata Mas Prim, ada kalanya lu harus stop sih. Gimana sih? Kita bisa lihat prospeknya. Kita lihat plus minus kita nih, harus stop atau harus lanjut. Ya kan karena balik lagi kan kalau misalnya kita ini ya itu tadi harus bisa kemampuan harus bisa ngebaca situasi juga gitu kan. Makanya kalau misalnya kita mau paksain gitu juga ya toh hasilnya juga bakalan bisa jadi malah lebih nyakitin gitu kan ya. Why not gitu kan, ya udah. Kalau buat gue sih ya udah, ya itulah, tahu kapan harus berhenti, kapan harus memang maju gitu. Kayak gitu. Gue juga ibaratnya kan orang kalau misalnya udah patah hati pasti bakal jadi pembelajaran sih. Ngomongin patah hati, pernah nggak ngerasain patah hati yang dalam? Ini kan lumayan dalam nih. Dalam banget ini, dalam banget ini. Wah, parah ini. Nih lumayan lah hati. Buat Gusti pernah patah hati yang separah itu? Ya, cinta pertama gue. Oke. Kalau buat Mas Firman gimana Mas? Pernah, dan ya itu saat itu gue memang lagi deket banget sama seorang cewek gitu ya. Dan ya ketika
suatu saat kita ada selisih paham kayak gitu, dan kemudian ya pada akhirnya bukan karena gue aja sih, gue juga nggak cuma mikirin tentang gimana perasaan gue gitu, tapi ya dengan makanya kedewasaan juga gitu kan, ya akhirnya dari pihak keluarga gue pun ya ada masalah, ada sedikit masalah dengan dia, ya udah, ya itulah Akhirnya saat dimana gue ya udah, this is the time for letting it go gitu. Jadi mutusin buat menyudahi itu semua. Iya, daripada kan nanti kalau misalnya gue paksain harus lanjut, nanti mungkin nggak cuma gue aja yang bakalan ngalamin sesuatu yang nggak enak gitu. Semua pihak juga bakalan dapat yang sama gitu. Jadi ya, I think it's fair for everyone gitu kan. Bener. Kayak gitu. Jadi harus mikirin kemungkinannya. Iya. Ya apalagi keluarga kan penting banget ya. Iya penting. Keluarga penting. Kalau keluarga itu nomor satu sih. Terus gue patah hati, gue kapan patah hati? Gue gimana nih? Gue orang yang gak terlalu larut dalam sedih sih. Jadi menurut gue patah hati tuh kayak makan sambel. Pedes di hari itu aja udah. Habis itu hilang gitu ya, Iya. udah. Minum ya udah gitu kan. Maksudnya ya bukannya karena nggak sayang, bukan, cuman ya gue Balik lagi ke tadi yang lebih ke cuek gitu ya. Gitu. iya, gue orangnya ya mungkin orang mikir gue nggak punya perasaan gitu. Ya bukan berarti gue nggak punya perasaan gitu. Gue cuman buat milih buat nggak terlalu larut lah dalam kepatahan. Ya gitu. semua itu juga kan balik lagi ke ini kan pembawaan Personal orang-orang sih, gitu kan, iya, gitu. sifatnya masing-masing. Mungkin ada segelintir cowok kayak Gusti, kayak gue, kayak Mas Firman, gitu sih ya. Makanya jangan menganggap semua laki itu sama. Tidak semua laki-laki loh ya. Iya, semua laki-laki seperti yang Anda dapatkan gitu. Punya kutipan sih. Apa nih? Gue pernah baca gitu. Laki-laki kalau belum pernah patah hati dan tinggalin itu belum sebenarnya laki-laki sih. Oh iya. Keren sih. Enggak. Jadi kan dia jadi bisa belajar dari kesalahan-masalah. Itu keren sih. Oke. Oke. Mas Pur punya kutipan cinta kan kayak Gusti nih? Enggak, gue enggak seromantis itu sih jadi. Kalau kutipan gue lebih ke kayak motivasi kayak gitu sih. Oke. Lebih ke kehidupan ya. Aha, iya. Oke, setelah kita ngomongin ini semua, gue mau nanya rating nih. Dari Mas Firman dulu nih. Gue sebenarnya secara overall sih ya despite of itu apa kayak dari segi visual yang apa makanya kayak jumping back kayak maju mundur tapi kayak dari segi scene nggak dibedain kayak gitu, cuma beda di rambutnya doang kan, yang tadinya ponian terus di belah pinggir gitu kan, itu doang. Cuman ya gue bisa kasih 3.5 lah. 3.5 dari Mas Firman. Dari Gusti gimana, Gus? 5 kalau Gusti mah. 4,8. Kita hampir menyentuh angka sempurnanya. Oke. Paling besar gue ngasih rating. Ya terima kasih buat Zizi. Didukung sama Iya, Gusti. Didukung sama Gusti. Dan buat gue, mohon maaf. Gue bakal ngasih 2,5. 2,5. Oke. Ya kalau gue sendiri sih ya memang bisa dibilang ada beberapa ya banyak lah yang bisa yang gue enjoy gitu, gue nikmatin dari film ini. Cuman ya itu tadi balik lagi ke kayak ke ending dan beberapa itulah apa gaya penyutradaranya yang secara view kayak gitu menurut gue masih kurang ini sih. Menurut gue 2,5 udah bagus. Untuk film romantis itu udah bagus 2,5. Kalau gue film romantis Korea, gue yang berkesan banget buat gue itu kayak Moment to Remember. Itu yang ceweknya lupa ingatan itu sama suaminya itu benar-benar touching banget itu. Yang menurut gue itu bagus banget itu. Ya, gue oke aja walaupun gue nggak tahu. Makasih. Gue nggak punya banyak film romantis di kepala gue, jadi gue nggak tahu film apa yang bagus gitu. Oke, gue pikir sekiannya untuk malam ini. Thank you banget buat Zizi. Sebelum kita undur diri nih,
setelah ngomongin film yang begitu panjang dan mengharukan ini Dan menyiksa. dan menyiksa buat menyenangkan buat Gusti. Ya. Oke, ada pesan Mas Firman, Gusti? Seperti biasa lah ya. Oke. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Oke, cheers. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton. Thank you yang udah ngasih komen. Dan gue cuma pesen jangan lupa kasih film-film yang rekomendasi buat kita tonton. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kasih drama juga, I'm fine with that gitu kan. Ya, apapun genrenya lah. kita juga mau ini mau mengedukasi Andri gitu bahwa ya nggak semua film romance itu membosankan. Gitu. Iya, ada sedikit rasa. Ya mungkin biar kayak gue ntar gue ngerasa gue romantis. Tolong kan ya. Oke. Iya. Siapa tahu bisa dicolong ya kan. Iya. Oke, thank you buat malam ini. Jangan lupa di subscribe. Dan salam ngopi.